tema untuk firman Tuhannya adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita pelajari surat Efesus ini surat yang berisi pengajaran yang penuh dengan kuasa. Ya, jadi surat Efesus ini surat pengajaran yang penuh dengan kuasa. Mirip-mirip dengan surat Kolose. Bicara banyak, mengungkap banyak tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu yang utama di dalam kemuliaan Bapa. Yesus yang utama di dalam melakukan penebusan untuk hidup kita. Nah, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita ini tidak bisa komitmen kepada Dia. Kita tidak bisa punya iman. Siapa sih Yesus itu? Apa sih yang Dia bisa lakukan? Apa yang Dia suka? Apa yang Dia tidak suka? Jadi perlu mengenal. Kita tidak bisa hanya percaya. Ya pokoknya percaya saja. Ya. Jadi kalau kita hanya mau percaya saja, tidak ada pengenalan, kita nanti seolah-olah hidup kita itu di dalam Tuhan tanpa tuntunan. Seperti kita ini membabi buta ikut Tuhan. Asal ikut, ya asal ikut. Tetapi nggak tahu alasannya. Kenapa ikut Tuhan? Lalu bukan hanya asal ikut saja. Kita nanti akan mudah sekali digoyahkan iman kita. Tapi kalau kita kenal siapa Dia yang aku percayai, maka kita akan teguh imannya, tidak tergoyahkan. Seperti siapa? Seperti para rasul, sehingga mereka itu berani mati karena Yesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi termasuk Rasul Paulus. Jadi surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan waktu dia bebas memberitakan Injil, tetapi pada waktu dia sedang berada di dalam penjara. Dia dalam penjara, tapi dia gigih mengabarkan Injil. Dia percaya bahwa tubuhnya itu bisa dibinasakan, tapi Injil tidak bisa dibinasakan. Dia punya iman terhadap Injil. Makanya dia tulis surat terus untuk menemukan iman jemaat, mendoakan jemaat dalam penjara, mendoakan orang yang bebas di luar. Karena apa? Dia tahu mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Mengikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib. Mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, tidak boleh sesuka-sukanya. Mengikut Yesus belum tentu disukai oleh orang lain. Mengikut Yesus bisa dibenci oleh orang lain. Kenapa Paulus ditangkap dan akan dibunuh? Ya, untuk dihukum mati, di penjara dulu, karena dia mengabarkan tentang Yesus. Tentang Yesus yang bagaimana? Tentang Yesus yang adalah Tuhan, tentang Yesus yang rela menderita sengsara, menjadi juru selamat, dipukuli, diludahi, dicambuki, dicabut janggutnya, ditelanjangi, diberi mahkota duri, ya, dan dicambuk itu dengan cambuk oleh al-Gujur Romawi yang sangat menyengsarakan dia sampai Yesus itu berdarah-darah. Sampai murid-muridnya saja takut untuk mendekat, karena kalau mereka mendekat, mereka akan dikatakan itu pengikutnya. Ingat, Petrus pernah menyangkal diri. Karena apa? Takut ketahuan pengikut Yesus. Kalau gurunya saja, kalau Tuhannya saja, kalau yang diikuti saja, kalau pimpinannya saja ditangkap dan diseksa seperti itu, pengikutnya bagaimana? Ya, jadi banyak yang tercerai-berai, banyak yang menyembunyikan diri, banyak yang tidak berani keluar dari rumah dan lain-lainnya, sampai Yesus itu bangkit dari kematian. Beda, berubah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri di mana-mana, meneguhkan iman mereka berani mati. Jadi Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, akhirnya
berani mati untuk Tuhan Yesus. Di stop, tidak boleh ngabarkan Injil. Tapi dia mengatakan, aku lebih takut sama Tuhan daripada kepada manusia. Jadi walaupun manusia itu yang punya kuasa di negara mereka pada waktu itu, sekarang ini kita ibadah masih enak, masih nyaman-nyaman, ya. Tetapi tidak akan selamanya seperti ini. Jadi hubungan itu akan bisa untuk Injil itu disebarkan, ya, disebarkan. Walaupun kita mau tidak paksa orang untuk bisa percaya, tapi benih firman itu paling tidak ditaburkan, ya, supaya dia sudut pandang kita tentang Allah, tentang surga, tentang keselamatan itu bagaimana. Untuk kita tidak bisa ditawar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Katakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan saya. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat saya. Kalau dia Tuhan, kalau dia juru selamat, dia berani berkorban untuk kita. Dia berani menderita siksa dan aniaya untuk kita. Masa dia tidak bisa memelihara kita? Halo? Masa dia tidak bisa melihara kita? Saya tuh sering merenung, ya. Sering merenung. Tuhan pelihara saya luar biasa, ya. Saya bukan hanya dipelihara Tuhan, saya bisa tolong orang lain juga. Wah, kalau saya pikir, ya, saya dapat itu dari mana gitu, ya. Jadi saya ini dipelihara Tuhan, saya itu dikasihi Tuhan, lalu saya juga diberkati Tuhan, lalu saya juga diapakan? Dibela Tuhan. Itu menambah-nambahkan cinta kita kepada Tuhan. Jadi dari memahami Tuhan, dari mengenal Tuhan Yesus, akan terekspresi satu tingkah laku yang beda, satu tingkah laku yang berubah. Bukti bahwa kita mengenal Yesus. Sebetulnya persiapan saya itu penuh dengan ayat-ayat. Tapi kalau ayat-ayat dibaca semua satu-satu, nanti membosankan. Tapi kalau tidak belajar ayat, kita tidak ngerti dasarnya. Jadi memang itu paham, kita itu harus belajar firman. Kita harus menggali firman. Untuk saya sendiri mempersiapkan tema ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Dengan ayat acuan Efesus 1 ayat 15 sampai 17 itu tidak gampang. Ya, kita baca dulu ayat 15 deh. Ya, kita baca. Untuk mengenal Yesus dari ayat 15 itu bagaimana? Coba kita baca. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya. Jadi orang yang mengenal Yesus itu harus punya iman, harus punya percaya, ya, punya iman. Kalau nggak punya iman, bagaimana bisa mengasihi? Jadi iman itu merupakan dasar rohani kita, ya, untuk bisa percaya, untuk bisa mengenal. Punya iman dulu, ya. Pertobatan itu pintu gerbangnya, itu tidak bisa ditawar. Lalu kasih kepada semua orang kudus, care sama orang lain, perhatikan orang lain. Ada yang susah, ya, kita tanya. Saya tadi pagi, ya pagi, ya, sudah broadcast itu pokok-pokok doa. Dan kemudian seorang hamba Tuhan yang saya tiap hari ketemu di MNC, ya, pada waktu kita, ya, dibicarakan tentang siaran televisi, ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, dan mereka kadang-kadang melihat saya siaran, kata tim, kita salaman, tukar-menukar HP, ya. Dan saya sudah keluar dari grupnya karena dia tidak permisi memasukkan saya di grupnya. Waduh, saya itu orang yang peduli, jadi tidak bisa istirahat lah. Masuk semua. Saya katakan gimana ya, saya terganggu sekali, ya, karena semua kegiatan apa yang terjadi dibuatkan semuanya, ya. Saya katakan saya permisi, saya mau keluar dari grup, ya. Dan kemudian ada yang bertanya, kenapa Bu keluar dari grup? Ya karena saya hanya kontak dengan satu orang, dimasukkan ke grup banyak yang saya capek, ya. Tapi itu ada yang nyantol beberapa, Bapak ini kasih saya selamat Natal, selamat tahun baru, sebut namanya, mau kontak lagi, ya. Dia yang masukkan saya di grup, Mbak, permisi.
dan sekarang namanya baik. Dan kemudian dia katakan begini, wah, ibu detail sekali ya, broadcast doa untuk jemaat, ibu detail sekali, ibu gembala. Saya katakan bukan, itu tidak semuanya jemaat. Karena apa? Karena ada saudara yang tadi itu ya, yang kita ketemu di airport. Kan aneh toh, kan tidak semua orang ketemu di airport kita tukar HP, betul nggak? Ya, tapi itu bisa saling tertarik. Pasti ada maksud Tuhan di sini. Pasti ada sentuhan-sentuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga ada yang di Amerika, ya, yang akan biopsi, ya, juga ada yang di Cibinong, Bogor, yang mamanya akan dibiopsi. Itu kan bukan jemaat, ya, tetapi hamba Tuhan lain ngasih tahu ke saya seperti dipush supaya perhatikan. Dan di Cibinong itu saya katakan sorry, ya, biar gerejanya yang perhatikan. Dan dia katakan, Bu, saya tuh punya semua data-datanya. Terakhir kali deh Bu, saya kirim ke kondisi keluarga ini dan foto-foto dari mamanya. Dari situ, aduh, saya sama Pak Ambar sama Elida waktu pelayanan di satu tempat, saya katakan, yuk kita besuk ke sana. Saya besuk ke sana, kondisinya sangat memprihatinkan, kasihan sekali. Dan saya cek gimana riwayatmu berjemaat, ya, dulu di sana karena rumah sakit, tidak bisa lagi ke sana, transportasi mahal, Oma, ya, cari yang dekat di sini, ya, tetapi ya di sini tidak sempat pergi-pergi juga. Jadi manggil saya Oma, dianggap omanya sendiri. Jadi sampai sekarang kontak, sampai dia dapat kerjaan oleh kemurahan Tuhan, juga lewat share, lewat broadcast itu. Kesulitannya, namanya saya sebut, butuh pekerjaan. Kok ada orang yang membuka hati loh. Dikatakan, Bu, saya mau kasih kerjaan, ya. Dan setelah dia dikasih kerjaan masih ada masalah-masalah. Ada perusahaan lain nawari kerjaan, nggak mau lu langsung pindah. Saya katakan, saya doa puasa dulu Om. Kalau Tuhan kasih tanda-tanda, saya baru mau pindah. Luar biasa sekali. Jadi ini gereja tanpa dinding, ya, church without walls, gereja tanpa dinding, mengembalakan mereka yang tercerai-berai, mengembalakan mereka yang tidak punya gembala atau tidak tergembalakan dengan baik, tanpa mau merebut mereka untuk menjadi jemaat kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir dia tunjukkan pampers mamanya berdarah-darah, ya. Ada pampers yang darahnya sudah hitam, ada pampers yang darahnya merah. Itu banyak difoto kasih ke saya. Ngerti? Ya, saya nggak berani broadcast ke tempat lain. Saya sendiri lihat ngeri, bukannya yang ngeri, jijik. Ya, dikatakan memang darah lagi, ya. Jadi saya mesti bawa ke rumah sakit, ya. Jadi dia curhatnya kemana? Papanya sudah nggak mau kembali. Ini bapaknya, maaf, orang HK dari Kalimantan Barat, ya, sekarang kerja di kebun kelapa sawit dan mengatakan sudah tidak mau kembali lagi. Tempo hari masih ngirim biaya untuk tiap hari makan, masih ngirim BPJS untuk satu keluarga. Waktu si Ayub ini masih sekolah, begitu Ayub dapat pekerjaan, stop, 1 rupiah pun tidak dikirim, ya. Jadi kadang-kadang Ayub bilang, saya tidak punya duit Oma, tetapi saya percaya sama Tuhan, saya hanya berharap sama Tuhan. Saya susah Oma, tapi saya tidak mau nyolong, ya. Saya mau jujur Oma. Saya kerja di satu perusahaan Oma, tapi saya seperti melayani Tuhan Yesus. Ucap syukur, anak begitu muda, ya, punya pendirian seperti ini. Tidak semua anak muda bisa seperti itu. Saya percaya, walaupun dia tidak bisa mengartikulasikan, menjelaskan, dia itu mengenal Yesus. Halo? Dia mengenal Yesus. Jadi melihat mamanya seperti itu, dalam hati saya ngobrol pada waktu di Kelapa Gading, diundang pelayanan di PD Tangan Sendu. Saya katakan, Bu, jangan-jangan ini kanker ini ya, pendarahan ini, jangan-jangan ini dari rahim ini kanker atau macam-macam, ya. Tapi saya belum tanya. Tapi bos nomor 1 saya berikan ke bosnya. Kalau dia WA apa, saya kasihkan ke bosnya. Bosnya bilang,
baik Bu, nanti saya telepon dia. Bosnya kalau ngomong kan gitu ya. Saya cek sama Ayub, sudah ditelepon sama bos belum? Mama tidak apa-apa ya. Kita telepon ke surga saja, Tuhan pasti reaksi ya. Puji Tuhan. Dari Tuhan Gading ada yang bilang, Bu, saya tergerak untuk mamanya Ayub ya. Kalau ya Bu, jangan di-share, saya tergerak 1 juta. Puji Tuhan, ada yang mendengar doa yang tidak diduga, tidak dikira-kirakan. Itu perbuatan Yesus. Amin. Jadi Yesus itu sanggup apa? Menjawab doa kita dengan cara tidak terduga. Yesus itu sanggup menjawab doa kita lebih daripada yang kita bisa ucapkan dalam doa-doa kita. Tahu-tahu bosnya kirim 1 juta dan dokter perkirakan 2 juta. Ajaib atau tidak? Sama dokter mau dibiopsi dan di pap smear. Saya sudah mengiranya ya tumor atau kanker ini ya di rahimnya ya, itu komplikasi ya, bisa akibat daripada makan tidak benar, akibat dari berat badan yang terlalu obesitas itu, dan juga dari diabetes yang kronis yang sudah komplikasi. Wah, saya saja kadang-kadang waduh gitu ya, endingnya gimana? Tetapi si Ayub selalu mengatakan, saya berdoa minta sama Yesus, mama sembuh, mama umur panjang. Itu iman atau bukan? Iman ya. Jadi ungkapannya itu memberi support sama saya juga ya, menguatkan saya juga. Jadi tidak selalu hamba Tuhan itu bisa menguatkan, malah yang menderita menguatkan hambanya, karena hambanya pakai otak. Oh, ini penyakit gini, ini penyakit gini, ini penyakit gini, larinya ke sini, larinya ke sini, larinya ke sini. Ini anak masih muda, remaja, tidak ngerti apa-apa. Tetapi saya juga kasihan, anak laki-laki merawat mamanya yang pampersnya berdarah-darah, ya, spray semua berdarah-darah. Waktu dia pulang kerja dia kaget, dia darah-darah di spray dan pampers ya, ada di bawah itu beberapa pampers. Adiknya yang umur 10 tahun cuci spraynya. Oh, saya ucap syukur, adiknya udah gak manja ya. Adiknya sudah bisa cuci spraynya. Jadi kalau kita nggak chatting, kita nggak ngerti kenapa dia dapat gaji segitu masih tidak cukup. Ya karena apa? Karena berobat mamanya, pakai Grab, lalu sekolahin adiknya, biaya, dan kemudian apa? Untuk makan sehari-hari, untuk obat, dan tidak semuanya di-cover oleh BPJS. Ya ini harus di rumah sakit PMI, banyak yang tidak ter-cover oleh BPJS. Ya jadi anak muda, tapi dia masih katakan, saya minta Tuhan, mama saya panjang umur, ya, untuk bisa tetap lihat saya dan adik menjadi besar. Oh, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka itu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Sidang jemaat Yesus, mereka memiliki kasih kepada semua orang. Jadi kalau Anda dan saya mengenal Yesus, kita harus punya iman kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tetapi tidak sampai juru selamat toh, dia itu juga penyembuh. Amin. Dia juga penyembuh ya, dia juga penyembuh. Jadi pada waktu merenungkan Matius, Injil Matius pasal 11 tentang kerajaan Allah. Sejak Yohanes Baptis, kerajaan Allah diserong. Kemudian saya selidiki mengenai kerajaan Allah menurut referensi Alkitab yang ada pada saya. Dikatakan di situ caranya kerajaan Allah masuk ke dunia ini gimana? Dengan Bapa mengutus Yesus ke dunia. Lalu bukan hanya itu, dengan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda heran. Mujizat, kesembuhan, pengusiran setan, tanda heran. Lalu ada referensi di sana, mujizat dan tanda heran. Kita pelajari di situ, ketemu lagi. Itu pelajaran-pelajaran yang tahun 60-an saya keliling khotbahkan di mana-mana. Dan itu menguatkan
saya lagi, memperbarui iman saya lagi mengenai mujizat dan tanda-tanda. Bapak Ibu yang dikasihkan oleh Tuhan, saya dididik khotbah pakai pengajaran itu ya. Jadi puasa, mujizat, tanda heran, penghalang, kesembuhan, caranya Tuhan menyembuhkan dan lain-lain. Dan saya melihat manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Ya, ada ayat yang mengatakan, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Saya masih ingat itu khotbah kayak gitu di 2 tempat. Yang satu di Profesor Upomo di Keluarga Kraton yang ada di Jogja, yang satu di Persekutuan Doa Immanuel yang ada di Semarang. Sebulan sekali saya diminta untuk melayani di situ, di Jogja dan di Semarang itu. Sampai pada ayat itu jemaat saya ajak bergandengan tangan. Jelaskan dulu, ular itu sifatnya bagaimana? Ular itu senang mematuk, dan orang yang terkena patukannya pasti kena bisanya. Dan patukan atau bisa ular yang matuk kita itu bisa mendatangkan kematian. Itu bisa menyebabkan sakit penyakit. Itu bisa menyebabkan ya masalah dalam rumah tangga. Itu bisa mematuk ekonomi kita. Itu bisa mematuk usaha dan pekerjaan kita. Ya apapun juga masalah Anda. Sakit rohani, sakit tubuh, sakit dalam finansial, sakit secara spiritual, sakit dalam mental. Begitu tidak ada perkara yang bisa. Bergandengan tangan. Saya ajak mereka bergandengan tangan. Injak-injak dalam nama Yesus. Aku injak-injak ular dan kalajengking. Kalajengking sama saja. Kalajengking itu apa? Menyengat. Dan sengatnya itu juga menyakitkan, membuat kita bengkak. Ya, memang tidak separah ular, tapi kalau jengking bisa jangkit juga, ya, bisa jangkit juga. Jadi itu pekerjaan iblis, menyakiti kita, merugikan kita, membuat kita parah, membuat kita galau, membuat kita kacau, membuat kita nggak bisa tidur malam, membuat kita ya hopeless. Bisa seperti itu. Tapi ayo kita beriman, gandengan tangan, ya, kita tuh akur-akur, kita jauh-jauh dalam kalajengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, cuma itu saja ada yang manifestasi, ya manifestasi seperti silat begitu di situ, ya ya ada terus keluar dari barisan terus silat, ya silat dan kita tengkingi sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian ada yang memberi kabar pada saya, Bu, setelah tadi saya konseling sama ibu, saya pulang. Habis ibadah itu selalu ada konseling, ya selalu ada doa secara pribadi, walaupun tadi sudah doa massal. Jadi kalau saya diundang seperti itu modelnya dulu ibu, kalau khotbah KKR seperti itu ya, sebulan sekali itu. Dan kemudian di PPPS Surabaya itu juga itu biasanya sebulan sekali ya. Bandung juga ya. Jadi di Agnes Maria dulu ya, dia yang sering jadi WL-nya, kalau sekarang dia juga bisa menjadi hamba Tuhan, sangat dipakai Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian ada seorang bapak, ibu belum dikaruniai anak, sudah menikah beberapa tahun, buahnya gemuk-gemuk. Jadi pikiran saya mungkin terlalu banyak lemak ya, coba dikurusin badan, enggak ngerti kedokteran, saya ngomong gitu aja ya. Nah, dan kemudian dia katakan, kok saya pulang dari gereja tadi diajak injak ular dan kalajengking, saya pulang ke rumah kok kencing saya darah, Bu. Oh Bapak, kencingnya darah, jangan takut, itu bukan serangan iblis. Iblis tidak berani menyerang kita kembali, itu penyakit Bapak keluar. Coba Bapak punya penyakit apa coba ya, coba di ini apa ini, nanti kalau kencing lagi, kalau ada darah lagi, ditampung ya di apa ini, di plastik, di tempat plastik begitu, bawa ke dokter. Waktu dibawa ke dokter ternyata batu ginjalnya hancur. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Injak ular dan kalajengking, aku hancurkan setiap sakit penyakit, disebutkan sakit penyakit yang menyerang kepala, sakit penyakit yang menyerang mata, sakit penyakit yang menyerang telinga, sakit penyakit yang menyerang tenggorokan, sakit penyakit yang menyerang rongga mulut, sakit penyakit yang menyerang
itu saluran-saluran pembuluh darah, sakit penyakit yang menyerang mah, sakit penyakit yang menyerang kandungan, sakit penyakit yang menyerang kandung kencing, sakit penyakit yang menyerang ginjal, pankreas, empedu. Wah, sebisa-bisanya ikuti Roh Kudus nuntun, itu kita sebutkan satu-satu. Kita sebutkan satu-satu. Jadi Tuhan sendiri yang berperang, menunjukkan kuasanya kepada mereka yang berharap kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah begitu hati saya berbunga-bunga. Ya, karena apa? Karena dokter mengatakan batu ginjalnya hancur. Demikian juga di Jogja, di tempatnya Profesor Pomo itu. Dia Profesor Pomo, Pak, itu bapak dari dokter, lupa saya sekarang, anak-anaknya dokter-dokter ya. Kalau Prof Pomo itu ya sudah prof ya, sudah dokter THT ya. Jadi waktu dia percaya sama Tuhan Yesus, anaknya itu masih ikut kebatinan karena kebetulan Kraton ya, dari Jogja. Dan pada satu hari waktu prof ini mendoakan mengoperasi itu sering mengalami kesembuhan setelah dia percaya Yesus. Tetapi kalau anak-anaknya masih pakai macam-macam ya, jadi kadang-kadang menurut nasihat dukunnya itu jarum direndam di air comberan ya untuk suntik ya, bikin kapsul dari tanah Buddha ya, ngeri dah. Nah, ngeri sekali ya, dan diajari sama yang gurunya itu yang berilmu ya, kamu mau apa? Kamu mau pelet untuk wanita? Enggak, saya mau pelet untuk wanita, saya mau bodyguard. Dikasih bodyguard itu raksasa ya, bentuknya raksasa, itu dimasukkan di batu akiknya ya, di batu akiknya. Jadi kalau perlu apa-apa tinggal panggil itu raksasanya ya. Dan dia pernah coba itu, orang pikul itu angkringan gitu ya, dan dia perintahkan angkringan itu harus berjalan terbalik, langsung tukangnya angkring itu. Jadi dia lihat orang Jawa bilang diktoyo ya, itu kekuatannya, kuasanya besar sekali. Anjing juga begitu ya, jadi ayo berbalik, itu anjingnya tiba-tiba berbalik sambil teriak-teriak, ekornya seperti ada yang tarik seperti itu. Oh, dia senang sekali ya. Tapi satu hari papanya Prof ini sudah terima Yesus, ada yang memberitakan Injil, bukan saya hanya ya, diundang setelah mereka sudah bertobat. Dan kemudian anaknya tanya, Prof, katanya Prof sekarang sudah punya dukun baru ya? Iya. Dukun barunya namanya siapa? Dukun baru saya namanya Yesus. Yesus ini siapa tahu? Dia bilang gitu. Sini kitab suci gitu. Wah, aku disekolahkan dulu di sekolah Kristen juga ngerti gitu. Tapi enggak paham dan tidak punya iman. Tak coba. Terus dia nginep di rumah bapaknya, dia sudah punya istri ya. Dia nginep di rumah bapaknya. Dan kemudian malam hari dia ajak bicara jinnya yang ada di batu akiknya. Dan dia kata, jin, dia kenal gak karo Yesus ya? Jin, kamu kenal gak sama Yesus? Itu jinnya marah. Jinnya keluar, menampakkan diri besar sekali, terus marah. Kenapa? Kok lesu? Oh, aku minta kau lesu ya? Ada apa engkau marah? Aku kan cuma tanya, masa engkau marah? Dia katakan begitu. Terus kemudian malah gulat, diajak gulat, jadi babuk banting-bantingan. Jadi jinnya itu marah, jadi banting-bantingan sama si dokter ini. Aduh, lupa saya. Dokter, kalau yang di Solo dokter dan dokter ahli kandungan. Kalau ini THT sama papanya ya, dokter. Kalau yang ini Prof itu Prof Lijo ya, kalau lupa saya. Terus banting-bantingan, jadi si Prof ini dengar dari kamarnya, kok babuk di kamar anak laki-lakinya ini ada apa ya. Terus
nek ngono lunga kowe ing asmane Gusti Yesus. Kalau begitu pergi kamu dalam nama Yesus. Diusir jinnya. Lari, jinnya lari. Jadi dia, wah, Yesus bener, ya. Tadinya begini, tadinya Prof ini baru mengoperasi orang tuli kanan kiri, dan kemudian anaknya kan tanya, Prof sudah punya dukun baru ya? Dukun baru saya namanya Yesus. Ya, ayo adu kekuatan. Ayo kita adu kekuatannya, ya. Yuk, saya lagi mengoperasi orang ini, ya. Saya akan mengoperasi telinga kanannya, kamu operasi telinga kiri. Jadi pasiennya dijadikan percobaan pertandingan antara Yesus dengan jin. Jadi papanya pakai kuasa Yesus, nama Yesus, mengoperasi telinga anaknya bagian kanan, terus bagian pasien, ya, terus anaknya mengoperasi bagian kiri. Hasilnya itu yang dioperasi oleh Prof 100%. Ya, karena Prof Tuhan Yesus. Yang dioperasi oleh anaknya lewat ilmunya dibantu jin cuma 60%. Sampai dia marah, komputernya pencet salah ya. Tapi tetap dites, tetap kalah ya, pendengarannya tetap bagus yang dioperasi dengan pertolongan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya. Makanya dia tanya sama jinnya, "Kamu kenal kalau Yesus?" Ya, terus jadi dia marah itu diusir pergi. Sejak itu dia percaya. Dia katakan, saya mau berburu, saya mau ya cari ilmu ya, cari ilmu Kristen ya. Dan ada hamba Tuhan yang membimbing ya, bukan saya. Ada hamba Tuhan yang membimbing. Cuma saya ya, kadang-kadang hamba Tuhan itu dipakai untuk membimbing orang lain yang spektakuler luar biasa ya. Tapi suatu ketika dia sendiri jatuh dalam dosa ya, sayang sekali. Jadi kita perlu menjaga diri terus-menerus, karena Yesus itu menurut kitab Efesus ini mengasihi jemaatnya seperti seorang suami mengasihi istri ya. Pada waktu saya baca ayatnya tadi, saya cek ulang di situ bahwa Yesus itu mengasihi umatnya seperti apa ini, seorang suami mengasihi istri. Itu toh saya timbul pertanyaan, suami saja belum tentu mengasihi istri 100% seperti kalau Yesus mengasihi jemaat 100%. Kalau Yesus mengasihi jemaat 100% kan sudah jelas ya, sudah korban nyawa. Amin. Sebelum kita kenal dia, sebelum kita percaya sama dia, dia sudah korban nyawa untuk kita. Tapi kalau suami, ya buktinya papanya Ayu, mamanya dalam kondisi seperti itu, kebutuhan keluarganya besar, dia sudah tidak mau lagi balik, ya, tidak mau kembali lagi, ya, untuk kumpul dengan keluarga. Di mana itu ikatan janji nikah? Bapak Ibu yang dikasih belum kehidupan begitu banyak, tapi Yesus tetap tempat curhat yang utama. Amin. Yang bisa menolong kita, yang bisa menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kalau Yesus itu siapa? Yesus itu yang menyebabkan kita ini bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah, yang menyebabkan kita ini bisa menerima kekayaan rohani, ya, segala berkat rohani yang di dalam surga itu karena Yesus. Kita baca Efesus 1 ayat 3 ya. Jadi tidak cukup ya kita bilang Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus penyembuh tadi itu ya, Yesus penasihat yang ajaib. Amin. Bisa untuk kita curhat, dia bisa memberi kepada kita ilham, dia bisa memberikan kepada kita apa ini, pengertian, pemahaman, pengetahuan. Sekarang Efesus 1 ayat 3 kita baca. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu karena siapa? Karena Yesus. Dalam Yesus
segala berkat rohani yang di surga itu disediakan untuk kita. Ya, bagaimanapun juga hidup kita di dunia, kita ini ahli waris kerajaan surga bersama dengan Yesus, dan segala berkat rohani yang di surga disediakan untuk kita. Bisa, tidak hanya tunggu kita kalau sudah mati, berkat rohani sudah bisa turun mulai sekarang. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, berkat rohani sudah bisa mulai turun dari sekarang. Ya, ya, ada orang yang bilang, Bu, kalau ada renovasi, kalau ada yang bangun, ya mana yang bisa saya bantu, Bu? Boleh. Dia bilang begitu. Ya, banyak Pak. Ya, di Jambi begini. Ya, di Bau Besali begini. Di Kapuas begini. Di Panti Wardah begini. Nanti asuhan tidak saya sebutkan, ya, karena Jarum Foundation sudah masuk di sana. Dan di Kelapa Gading Pak, di tempat saya sendiri. Ya Bu, tapi saya hanya bantu materialnya Bu. Itu, puji Tuhan, tetap puji Tuhan dong. Amin. Saya bantu materialnya Bu. Oke. Termasuk di Kelapa Gading Pak, boleh. Kelapa Gading kan tempat kita, boleh. Mujizat atau enggak? Mujizat. Ya, mujizat. Jadi kita cuma bayar tukang nanti, ya. Karena apa? Kontraktor nggak mau dapat fee. Itu sudah berapa puluh persen itu. Kita bebas. Ya. Lalu apa ini? Material memang belum dijalankan. Ya. Jadi saya sudah bilang sama anak-anak, ya, ini yang lidah kalau ada tagihan langsung WA ke bapak itu. Ya, bapak itu bayar ke mana aja? Toko material. Ya, kita sudah tahu toko materialnya di mana, ya, jadi sudah ngerti tempatnya. Nah, dan kemudian Pak Jordan, saya langsung ngomong sama pastegannya nggak boleh kan, ini mau pasang PV bagian belakang, ini renovasi, ini itu mau di keramik, ya, tapi tempatnya beda-beda Tante, ya, tempatnya keramik beda, tempatnya semen beda, tempatnya perawan beda, tempatnya paving beda, nggak masalah, ya, yang penting jelas tempatnya. Dan ada nomor kontaknya, dan ada kwitansinya, jelas, cocok, ya, bisa dipercaya, ya, ya Tante. Nanti sampai sekarang saya belum dikasih kalkulasinya, nggak apa-apa, ya. Nah, kalau misalnya bapak itu tidak mengenapi apa yang dia janjikan, bagaimana? Nggak perlu kecewa, karena manusia bisa meleset. Amin. Manusia bisa meleset. Pengharapan kita harus selalu kepada siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset. Ya. Hati saya berbunga-bunga ini. Jadi, kalau materialnya dibantu, ya, puji Tuhan. Saya nanti bisa nabung lagi nih, bisa nabung lagi nanti. Jadi bersiko lagi. Gemes itu mas sekolah itu. Mau dibeli aja itu. Ya, gemes itu. Sebelah persis sebelah tempat kita kontrak Pak, 8,5 meter. Ya, lebarnya 8,5 meter, dua karpot, ya kan. Terus bentuknya persis gereja sudah begini, ya. Dan tidak mengganggu lingkungan belakang, karena di depan saya sudah masuk. Pak Ambar sudah saya ajak Pak Ambar, Edita, Ides. Terus Pak Ambar bilang, Bu, nanti bawahnya aja di los Bu, nanti gini kantor untuk dimakan, ya, untuk tempat ibadah, nanti lantai 2 yang untuk anak-anak, ya, supaya lansia nggak usah naik ke atas, ya, bilang begitu. Terus Pak Wandi khotbah di tempat saya ceritain sebelah dijual berapa Bu? 3,5 M. Murah ya Bu? Udah beli, kamu beli, saya ikut pakai. Tiap pagi saya sore. Katakan nanti ya, saya ngomong sama Pak Hendroto dulu, kita doain Pak Hendroto, ya. Amin, amin. Biar Tuhan yang ketok palu, tok. Ya, bukan manusia yang ketok palu. Amin. Kalau manusia ketok palu nanti ada suapan nanti. Enggak diguyon, ya. Ini dan untuk gereja Tuhan enggak seperti itu, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu ini kan, Yesus adalah kepala gereja. Ya, Yesus itu adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Yesus itu kepala gereja. Jadi kepala gereja di sini bukan gembala sidang, amin. Tetapi Yesus, ya.
Yuk kita baca Efesus 1 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Undang Yesus memenuhi hati kita, berdaulat atas hidup kita. Jangan atur diri kita sendiri, tapi kita serahkan pengaturan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan dia adalah kepala kita. Kalau dia kepala kita, komando semuanya dari mana? Dari dia. Ya. Saya melihat tayangan live channel tentang apa ini, tentang kesehatan, total health. Bicara tentang otak. Ada seorang bapak, ya. Dan kemudian kecelakaan di suatu tempat, ada ledakan gitu, kemudian ada benda tajam masuk di sini, ya, di bawah pipi, masuk tembus sampai ke otak, otaknya keluar, otak bagian depan keluar, ya, nggak mati dia masih hidup, tetapi karakternya berubah, fungsi pemerintahan motoriknya hilang. Kalau otaknya itu, ya tidak bisa dimasukkan lagi, tidak usah. Itu akan sembuh sendiri. Jadi otak yang hilang itu nanti akan self healing, ya, ya. Tetapi fungsi komandonya itu tidak bekerja. Jadi misalnya ada yang menjadi lumpuh, ya. Misalnya ada yang menjadi tuli, seperti itu, ya. Jadi fungsi otaknya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan, lalu dia bangkit kembali pada hari ketiga. Menang atau kalah Yesus? Menang. Tidak ada cacat sama Yesus. Dia bukan kepala yang hang. Halo. Amin. Dia kepala yang sempurna. Amin. Kepala rumah tangga tidak sempurna, kepala sidang bisa tidak sempurna, bos kita bisa tidak sempurna. Amin. Tetapi Yesus itu sempurna. Hargai Yesus, hormati Yesus, tinggikan Yesus dalam hidup kita. Jadi mengenal Tuhan yang benar itu sangat penting. Pengenalan akan Tuhan dengan benar sangat penting supaya iman kita kokoh, tidak tergoyahkan. Supaya karena apa? Karena mengikut Yesus itu tidak mudah. Harus menyangkal diri, harus pikul salib setiap hari, harus mematikan manusia lama, ya, manusia lama yang masih sok mau dosa itu mesti dimatikan. Harus mematikan nafsu daging, ya, itu harus dimatikan. Narkoba, seks bebas, ya, korupsi, bohong, ya, itu harus dimatikan semuanya. Harus setia dan taat kepadanya sampai akhir hidup kita. Harus membenci dosa, membenci yang fasik, ya, dan membenci yang jahat. Ya, itu harus berani berkorban, ya. Kita berani bagi-bagi, ya. Ada yang memberi berkat, saya tanya ini kepada saya atau kepada gereja. Kalau gereja yang mana, tunjukkan, ya, atau organisasi apa Kelapa Gading, apa mana, untuk ibu. Jadi kalau untuk saya, untuk apa ini? Ya, ya terserah ibu. Oh, kalau terserah, saya masukkan full di kantong saya boleh, saya bagi-bagi boleh. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi saya tetap ngomong sama dia, saya bagi-bagikan ya, nanti ke sono sini, dan dia oke. Jadi enak, lega kita. Ucap syukur pada Tuhan. Berani memberi, Bapak Ibu. Ya, amplopnya 2 ditambah kantong sama kotak, ya, belum nanti untuk Paskah. Di sini murah hati. Kalau di tempat kami sudah mulai ditarik itu untuk Paskah yang di Kelapa Gading, ya, memberi atau enggak, pokoknya diberi kesempatan. Halo, ya. Cuman kadang-kadang yang hidangkan kantong itu tidak sabar, cepet-cepet. Oh, ini belum sempat keluarin, sudah ditinggal. Saya suka marah sama mereka. Sabar, tunggu sampai dikeluarin. Ya, kita memberi tidak akan kekurangan. Amin. Itu
Puji Tuhan, ya, pura-pura aja gak lihat sana ya. Harus jadi saksi yang setia bagi benci orang atau diejek. Bangkit berdiri, berdoa. Ikuti saya untuk berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kepadamu untuk pelajaran kuasa dari kitab Efesus, supaya kami mengenal Yesus. Pengenalan kami akan Yesus masih sedikit, maka kami perlu belajar dan belajar dan belajar lagi. Di antara yang sudah kami dengar, Yesus juga memberikan kepada jemaatnya 5 jabatan rohani, yaitu jabatan sebagai rasul, jabatan sebagai nabi, jabatan sebagai pemberita Injil, jabatan sebagai gembala, dan jabatan sebagai pengajar yang harus saling melengkapi. Kiranya Tuhan sendiri akan munculkan karunia-karunia jabatan itu dalam nama Yesus, supaya dalam pelayanan di gereja lokal kami masing-masing 5 jabatan itu boleh berfungsi, bersinergi, bekerja sama, membangun gereja, datangkan berkat untuk setiap orang yang membutuhkan. Bapa dalam surga, dunia ini akan makin gelap. Mengucap syukur karena Yesus adalah matahari kebenaran. Selama kami dalam Yesus, dalam firman-Nya dan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, kami tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kami hidup di dalam terang yang akan menuju kepada terang yang sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, karena Engkau, karena iman kami kepadamu, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami ahli waris bersama-sama dengan Yesus. Kalau kami ahli waris bersama-sama Yesus, kami juga harus berani menderita bersama-sama Yesus. Begitu juga Tuhan sediakan segala berkat rohani di surga, tidak menunggu kami sampai masuk surga. Berkat bisa dicurahkan selama kami di dunia ini, untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk sanak famili kami. Dan curahkanlah ya Tuhan berkat pertobatan untuk keluarga kami, sanak famili kami, jauh ataupun dekat, dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat kesembuhan untuk semua yang sakit dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar dari tubuh, gangguan-gangguan, kuasa-kuasa kegelapan untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk ekonomi, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan semuanya, dan oleh darah Yesus kami dibungkus, dilindungi dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kita bergandengan tangan, kita injak ular dan kalajengking. Kalau ular dan kalajengking apa saja yang menyengat hidup saudara, saudara hancurkan, saudara usir keluar. Mari kita berdoa. Kiranya Ramadhan masih jarak bersama kami injak-injak ular dan kalajengking dalam nama Yesus yang menyengat kehidupan kami, menyengat kami dengan sakit penyakit dari kepala sampai ke kaki. Dalam nama Yesus, sakit keluar, sakit dalam, aku hancurkan, aku patahkan kuasanya, aku cabut sampai ke akar-akarnya, keluar semuanya, keluar semuanya, keluar semuanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Aku lepaskan damai, aku lepaskan sukacita, aku lepaskan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami mohon semua dimeterai oleh Roh Kudus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Terima kasih.